Halo rekan-rekan, kembali lagi berjumpa di channel kesayangan kita, yaitu channel Arvan. Di video kali ini, saya ingin membahas ayam stres. Jadi ayam stres itu ada beberapa penyebab yang selama ini saya ketahui ya. Dari pengalaman yang sudah-sudah, itu yang pertama ada stres karena cuaca panas ya. Nah, cuaca panas, terus yang kedua itu ada stres karena perjalanan atau perlakuan kasar gitu ya. Dan yang ketiga itu stres karena sakit, kan. Lalu ada lagi yang keempat itu stres karena pergantian pakan. Dan yang kelima itu adalah stres dikarenakan pergantian cuaca. Tapi dampaknya lumayan besar kan untuk ayam yang stres ini, karena tingkat kematiannya bisa juga tinggi rekan-rekan ya, kalau memang tidak bisa tertolong atau ditangani dengan baik. Jadi di kalangan peternak pemula mungkin untuk ayam yang stres ini merupakan hal yang ya seperti biasa lah ya, tidak semengerikan penyakit-penyakit seperti ND atau Newcastle disease atau barangkali AI ya, atau avian influenza. Tapi dampaknya lumayan besar kan untuk ayam yang stres ini, karena tingkat kematiannya bisa juga tinggi rekan-rekan ya, kalau memang tidak bisa tertolong atau ditangani dengan baik. Dan bahkan efeknya bisa menimbulkan kematian pada pemiliknya juga, karena stres juga, karena kalau ayamnya banyak mati kan stres ya gitu rekan-rekan ya. Jadi untuk ayam stres ini saya akan membagikan tips-tips ya, membagikan tips-tips dan cara penanganan lah ya, cara penanganan jika memang terjadi hal demikian di peternakan atau kandang rekan-rekan pemula semuanya ya. Jadi sebelum kita mengerti cara penanganannya, kita harus seperti biasa, kita harus tahu penyebabnya dulu rekan-rekan ya. Kita akan bahas satu-satu rekan. Jadi simak videonya sampai selesai, jangan di skip supaya bisa maksimal untuk menerima informasi terkait ayam yang stres. Yang pertama, stres karena panas rekan-rekan. Nah, stresnya karena panas ini lebih cenderung sering terjadi rekan-rekan ya, karena memang ayam ini kan harus bisa membuang membuang suhu panas ya, suhu panas dari tubuhnya ketika memang cuaca di lingkungannya tempat dia tinggal ini memang panas begitu rekan-rekan, dan melebihi toleransi maksimal dari si tubuh ayam ini rekan-rekan ya. Biasanya ciri-cirinya itu ayam itu akan panting atau terlihat mangap-mangap itu ya rekan-rekan ya, terengah-engah. Nah, dia biasanya bisa sampai terdengar napasnya itu. Nah, itu ayam yang biasanya memang sedang dalam kondisi kepanasan rekan-rekan. Ini kalau tidak segera ditangani rekan-rekan, ini benar-benar fatal akibatnya, karena dia bisa menyebabkan gangguan pada jantungnya, bahkan kekurangan oksigen, dan akhirnya menimbulkan kematian begitu rekan-rekan ya. Ini penyebabnya ada beberapa rekan-rekan. Jadi bisa memang suhu ada di lingkungan kandang. Lalu ada juga mungkin ya, kalau memang rekan-rekan pelihara ayam itu jumlahnya banyak dalam satu kandang, dan bahkan usianya sudah besar-besar, nah, atau melebihi kapasitas ya, itu juga menyebabkan panas yang berlebih bagi si ayam ini rekan-rekan. Ini bisa menyebabkan stres juga rekan-rekan ya. Dan rekan-rekan caranya untuk mengatasi stres yang disebabkan oleh panas ini, rekan-rekan harus berikan ventilasi udara supaya udara itu bisa bertukar, keluar masuk kandang begitu ya, sehingga ayam ini bisa menghirup oksigen lebih banyak begitu rekan-rekan. Lalu rekan-rekan berikan air minum. Nah, air minum itu ya yang
airnya sejuk rekan-rekan, atau airnya air dingin ya rekan-rekan, bukan maksud dalam artian bukan air es tapi airnya dingin. Biasanya kan kalau air hangat, nah itu menyebabkan kondisi di tubuh ayam juga tidak baik rekan-rekan. Atau kalau memang rekan-rekan itu memelihara ayam yang memang ayam hobi ya, jumlahnya sedikit bukan banyak, ini lebih baik rekan-rekan berikan air minum yang isotonik rekan-rekan. Mereknya bebas, itu lebih menolong begitu rekan-rekan. Tapi kalau rekan-rekan memang skalanya besar, peternakan besar untuk ayam pedaging atau ayam petelur ya, ayam kampung yang untuk pedaging atau petelur, rekan-rekan jangan berikan isotonik, nanti bangkrut rekan-rekan. Rekan-rekan bisa gunakan obat anti stres rekan-rekan ya. Itu biasanya ada di pasaran lah, di toko-toko peternakan tuh ada rekan-rekan. Nah, lalu rekan-rekan berikan penjarangan ruangan untuk ayam yang mengalami panas seperti ini. Jadi seandainya satu kandang biasa diisi 200, kok ini ayamnya penting tadi ya, atau mangap-mangap. Nah itu rekan-rekan bisa jarangi lah, dijadikan mungkin satu kandang hanya isi 120 ekor begitu. Ya itu jika memang kondisinya karena stres panas ya rekan-rekan, cuaca panas. Lalu yang kedua rekan-rekan, kalau stres dikarenakan perjalanan, seperti kan misalnya kita mau ambil DOC ya rekan-rekan ya, ambil DOC dari tempat penjual DOC sampai di kandang kita itu mungkin membutuhkan perjalanan berjam-jam. Nah itu panas rekan-rekan ya, atau bahkan kalau membawa dalam mobil itu pengap juga. Nah itu ayam akan stres rekan-rekan. Nah ini bahaya juga rekan-rekan kalau memang stres ini dalam kondisi perjalanan yang ini adalah DOC rekan-rekan ya. Karena DOC ini masih belum stabil rekan-rekan untuk mengatur suhu tubuhnya, tidak seperti ayam-ayam yang sudah dewasa begitu rekan-rekan. Jadi kalau dari DOC sudah stres seperti ini nanti tumbuh kembangnya akan terganggu rekan-rekan. Pertumbuhannya akan terganggu. Bahkan dia tidak nafsu makan, lalu imunitasnya pun lemah rekan-rekan. Karena lebih mudah terserang penyakit. Karena ya wajar ya, anak bayi ibaratnya dia harus mengalami hal sedemikian rupa gitu ya. Jadi bisa jadi malah kematiannya akan tinggi rekan-rekan. Nah itu kalau memang DOC ya rekan-rekan ya. Kalau terkadang kan kita ada penjualan ya rekan-rekan, penjualan ayam besar atau ayam konsumsi atau ayam dewasa atau ayam petelur untuk ayam kampung begitu rekan-rekan. Itu kan pasti ada perjalanan yang harus dilewati oleh pembeli. Misalnya pembeli itu menggunakan kendaraan ya, atau bahkan kita yang mengantar sendiri. Nah itu juga bisa menyebabkan stres kan, karena dia akan di dalam kandang ya, tadinya di dalam kandang lalu dia dipindahkan dengan mungkin keranjang atau diikat kakinya, itu lebih stres lagi rekan-rekan. Nah yang semacam ini tentunya termasuk pada perlakuan kasar ya rekan-rekan ya, kepada ayam. Nah ini dapat menyebabkan stres, dan ini kalau ayam ini bukan ayam yang akan disembelih ya, bukan ayam konsumsi, ayam petelur, tentunya ini akan produktivitas telurnya akan turun. Dan juga ayamnya mungkin beberapa hari tidak mau bertelur dan tidak mau makan. Tapi kalau ayam yang akan disembelih itu biasanya juga ada hal yang mengganggu, itu penurunan berat badan sepanjang perjalanan pengangkutan itu rekan-rekan ya. Solusinya bagaimana? Kalau ayam yang DOC tadi yang kita angkut di perjalanan karena proses angkut yang panjang berjam-jam itu, sampai di tempat rekan-rekan harus berikan gula merah atau minuman isotonik, itu juga lebih baik. Atau kalau memang tidak ada sama sekali ya bisa menggunakan vitamin anti stres ya, obat anti stres yang ya beredar di pasaran lah. Itu salah satu solusinya. Lalu kalau untuk ayam besar, dia akan dilakukan perjalanan jauh dan terutama memang kondisinya itu siang hari misalnya, itu lebih baik ayam itu dimandikan rekan-rekan, disemprot, dispray, dibasahi bulunya supaya dia tidak terlalu mengalami stres. Walaupun guncangan-guncangan di perjalanan itu juga akan mengalami stres juga rekan-rekan ya. Tapi kalau di malam hari atau di sore hari pengangkutannya itu lebih baik dan lebih optimal menurut saya untuk transport ayam ya rekan-rekan ya. Karena cuaca juga tidak terlalu panas ya, dan ayam juga dalam kondisi istirahat begitu rekan-rekan ya.
khusus ayam yang memang ayam yang akan dipelihara atau diternakan kembali, itu sebaiknya setelah sampai di kandang yang baru, kalau memang bisa mengikuti kandang, maksud saya mengikuti kondisi kandang yang ada di kandang sebelumnya. Misalnya biasanya di ayam ini dipelihara dengan sistem liter sekam. Nah, kita menggunakan sistem liter sekam lagi. Nah, itu di tempat yang baru itu saya rasa akan lebih mempercepat pemulihan dari stres ayam ini, rekan-rekan ya. Tapi kalau memang tidak bisa, seandainya tadi yang menggunakan kandang yang liter, lalu sekarang kandang panggung, ya tidak masalah, rekan-rekan. Tapi diberikan penanganan yang intensif daripada ayam yang sudah dibeli tadi, gitu ya. Nanti produksinya tidak maksimal, bahkan malah ayamnya kurus, kita harus mengolah ulang, rekan-rekan. Membuat ayam itu bisa gemuk lagi, itu prosesnya akan panjang dan butuh biaya yang besar. Jadi kalau sudah sampai di tempat, kita rawat baik-baik, kita berikan pakan yang terbaik ya. Kalau perlu pakan itu pakan pabrikan dulu ya, tidak masalah rekan-rekan, supaya ayam ini benar-benar terpacu untuk bisa sehat kembali ya rekan-rekan. Walaupun memang kondisi stres ini kadang beberapa hari itu bisa sembuh dengan sendirinya, tapi kita bantu supaya produktivitasnya lebih baik, begitu rekan-rekan ya. Lalu selanjutnya kita kalau membahas tentang stres karena penyakit, itu tentu ayam harus diobati rekan-rekan ya. Jadi kalau memang ayam itu sakit, kita harus berikan pengobatan, dan selain diberikan pengobatan, tentunya kita harus berikan energi di situ rekan-rekan, supaya ayam itu ketika dilakukan pengobatan itu kan dia harus membuat tubuhnya kembali sehat, organ-organ yang sakit itu harus pulih, begitu rekan-rekan ya. Jadi dia harus diberikan energi supaya dia mau nafsu makan, begitu. Karena kalau ayam sakit itu tidak mau nafsu makan, tidak mau makan rekan-rekan ya. Karena nafsu makannya menurun. Jadi dia dibuat untuk fit tubuhnya itu dengan diberikan energi ya. Rekan-rekan bisa berikan beberapa bahan-bahan yang menunjang energinya, seperti contohnya obat anti stres tadi, lalu obat nafsu makan, begitu rekan-rekan ya. Dan tentunya berikan pakan yang mudah dicerna oleh tubuhnya, begitu rekan-rekan. Pakannya agak sedikit halus, begitu, supaya tidak memperlambat kesembuhan dari si ayam ini, begitu rekan-rekan ya. Dan yang terpenting rekan-rekan, kalau ayam sakit, sebaiknya dipisah dari ayam yang memang kondisinya sehat atau kondisinya agak sehat, gitu rekan-rekan. Daripada nanti dia bisa menularkan ke ayam-ayam lainnya, gitu. Karena kalau ayam bercampur satu sama lain itu akan ada kontak fisik rekan-rekan. Jadi nanti bisa tercampur di air minum atau tempat makan, itu akan bahaya rekan-rekan ya. Lalu yang keempat itu ada stres dikarenakan pergantian pakan. Maksudnya gimana? Pergantian pakan itu seperti ini rekan-rekan. Kalau rekan-rekan pelihara ayam pembesaran ya, atau ayam apapun yang dalam kondisi saat ini pembesaran, dari DOC ya, dari DOC itu kan menggunakan pakan, biasanya kalau saya menggunakan pakan starter karena di sini tidak ada pakan pre-starter kan. Nah, jadi dari pakan starter nanti ke pakan grower itu kan butuh peralihan rekan-rekan. Karena bentuk pakannya juga beda dan rasanya juga akan beda rekan-rekan. Jadi sebaiknya dari tekstur segala macam itu dipertimbangkan ya rekan-rekan ya. Jadi mulai dari DOC itu ketika peralihan ke pakan grower itu rekan-rekan sebaiknya harus ada tahapan rekan-rekan. Tidak bisa langsung, misalnya hari ini wah sudah masuk di usia 14 hari, nah besok sudah 15 hari, rekan-rekan rubah pakannya untuk di pakan grower begitu. Itu akan mengalami kesulitan dan bahkan itu bisa menimbulkan stres rekan-rekan. Sekali lagi ini masih ayam kecil atau ayam anakan. Nah, ini rentan sekali dengan stres, dan kalau stres akibatnya bisa mempengaruhi pertumbuhannya rekan-rekan. Nah, tahapannya begini rekan-rekan. Jadi yang pertama itu seandainya peralihan hari pertama ya. Hari pertama itu rekan-rekan bisa campurkan 75% pakan sebelumnya atau pakan starter bahkan pre-starter ya mungkin rekan-rekan ya. Pokoknya pakan di tahapan sebelumnya. Dengan 25% pakan tahapan selanjutnya. Lalu di hari yang kedua atau hari selanjutnya itu rekan-rekan bisa campurkan 50% pakan
sebelumnya dengan 50% pakan lanjutannya. Lalu kemudian di hari ketiga itu rekan-rekan sudah bisa mengurangi pakan jenis sebelumnya itu menjadi 25% dan ditambahkan dengan 75% dengan pakan yang selanjutnya. Nah, setelah itu baru rekan-rekan di hari seterusnya, hari keempat dan seterusnya, rekan-rekan bisa gunakan pakan murni 100% pakan di tahapan berikutnya ini. Supaya dengan begini ayam sudah benar-benar bisa beradaptasi, rekan-rekan. Tapi jangan lupa harus diberikan elemen pembantu, yaitu ya berupa obat anti stres, rekan-rekan. Dan obat nafsu makan kalau memang diperlukan. Caranya bagaimana? Jangan dicampur rekan-rekan. Obat anti stres campur obat obat nafsu makan, jangan. Tapi rekan-rekan berikan obat anti stres itu di siang hari, ya. Lalu nanti sore hari rekan-rekan ganti. Atau air minumnya rekan-rekan pertimbangkan akan habis di sore hari, kemudian rekan-rekan ganti dengan obat penambah nafsu makan. Nah, nanti setelah dalam waktu 2 jam atau 3 jam setelah obat nafsu makan itu mereka minum begitu, nanti rekan-rekan akan mendapati bahwa ayam itu mulai nafsu makannya membaik, rekan-rekan. Mereka akan mulai makan lebih banyak. Itu saran saja, rekan-rekan ya. Saran saja. Lalu yang kelima atau yang terakhir, itu stres dikarenakan pergantian cuaca. Nah, ini juga penting, rekan-rekan. Kita sebagai peternak benar-benar penting untuk mengidentifikasi cuaca. Nah, mengidentifikasi cuaca itu dalam artian kita harus tanggap dengan perubahan iklim atau perubahan cuaca. Nah, karena pergantian cuaca ini sangat-sangat berdampak sekali bagi kesehatan si ayam. Pertama, dampak imunitasnya. Karena kan pergantian cuaca itu manusia saja bisa pilek batuk ya, rekan-rekan. Nah, ini di ayam ini juga sangat berpengaruh, rekan-rekan. Nah, untuk solusi dari stres karena pergantian cuaca, ini rekan-rekan perlu memberikan treatment khusus ya, dengan pengorbanan, rekan-rekan ya. Rekan-rekan harus berkorban waktu di sini, rekan-rekan. Karena apa, rekan-rekan? Ketika pergantian cuaca itu kan situasinya mendadak, serba mendadak. Jadi kita juga harus menyesuaikan diri supaya memang ayam ini dalam kondisi fit, rekan-rekan. Saat pergantian cuaca, terutama khususnya dari panas ke penghujan, rekan-rekan. Ini kan memang situasinya adalah rentan juga dengan sumber penyakit dan terjadinya penyakit, rekan-rekan. Nah, itu rekan-rekan bisa berikan ya obat anti stres selama 4 hari berturut-turut. Nah, setelah itu rekan-rekan di hari berikutnya, hari kelima, itu rekan-rekan berikan air yang biasa, netral, tanpa campuran apapun. Tapi begini, rekan-rekan, tantangannya kalau situasinya musim penghujan, ini kan tentunya ayam itu cenderung tidak mau minum, rekan-rekan. Mereka justru butuh hangat. Nah, ini kendalanya di sini, rekan-rekan. Jadi caranya gimana supaya obat anti stres itu bisa cepat terminum dan bisa langsung terasa di tubuh ayam gitu ya. Nah, caranya begini, rekan-rekan. Rekan-rekan coba puasakan 1 jam saja air minum supaya ayam itu benar-benar dalam kondisi yang haus. Tapi jangan lebih dari 1 jam, rekan-rekan, karena memang kondisi ini dipaksa untuk ayam itu tidak minum. Seharusnya ayam itu selalu minum dan ketersediaan minum itu selalu ada di kandang ayam. Jadi air minum itu tidak pernah kosong harusnya, rekan-rekan. Tapi karena situasi dan kondisi yang memaksa seperti ini, jadi kita harus menanganinya supaya ayam ini bisa minum dengan takaran obat yang sesuai gitu. Nah, setelah itu rekan-rekan, selain itu rekan-rekan perlu berikan pakan yang berkualitas. Dan di sini pakan yang saya sarankan adalah pakan yang kering. Nah, jangan pakan yang basah, rekan-rekan. Atau kalau memang pakan itu harus dicampur dengan air ya, maksudnya ya harus memang dengan menggunakan air begitu. Itu rekan-rekan usahakan jangan sampai pakan itu tersisa, rekan-rekan. Karena apa? Karena kalau tersisa itu bisa menimbulkan bibit penyakit, bahkan bakteri dan jamur bisa cepat berkembang biak begitu, rekan-rekan. Ini menyebabkan ayam sering sakit di musim penghujan, gitu, rekan-rekan ya. Tapi kalau transisinya adalah musim hujan ke musim panas, nah ini jauh lebih mudah, rekan-rekan. Rekan-rekan bisa tambahkan di situ pendingin atau menggunakan kipas angin bisa, atau blower begitu ya.
supaya ayam itu lebih mudah untuk menstabilkan panas di tubuhnya, rekan-rekan. Ini seperti itu. Dan pakan yang diberikan, kalau pakan saat musim panas sih bebas, rekan-rekan ya. Boleh pakan basah ataupun pakan kering, selagi nutrisinya tidak buruk dan pasti bergizi ya, rekan-rekan. Dan jangan juga ya jamuran, itu bahaya, rekan-rekan ya. Bila perlu, rekan-rekan, jadi ketika ayam dalam kondisi pergantian musim penghujan ini, dari musim panas ke penghujan, rekan-rekan bisa di siang hari itu berikan penerangan ya, penerangan lebih ya. Karena kan biasanya kalau musim panas ke penghujan itu cenderung agak gelap ya situasi di kandang itu ya. Jadi ayam akan malas, akan malas makan, malas beraktivitas. Jadi rekan-rekan berikan penerangan yang lebih berupa lampu ya, lampu kecil. Lebih baik juga lampu kalau bisa lampu yang berpenghangat, rekan-rekan, atau menggunakan kalau memang adanya penghangat berupa lampu bohlam ya, bohlam yang berwarna kuning itu. Nah, itu lebih baik menggunakan itu, rekan-rekan, supaya ayam itu selain dia hangat kondisi di kandang, nah itu dia juga bisa beraktivitas begitu, rekan-rekan. Dan malam hari rekan-rekan bisa gunakan penghangat ini lebih lagi, rekan-rekan, karena suhu di malam akan lebih dingin begitu, rekan-rekan. Ada sedikit tips tambahan, rekan-rekan. Jadi untuk tips tambahan, rekan-rekan bisa lakukan interaksi setiap hari kepada ayam-ayam yang rekan-rekan ternakan ini jika memang mengalami kondisi stres seperti yang saya sampaikan, mulai dari stres yang pertama sampai stres kelima tadi. Itu rekan-rekan ajak berinteraksi setiap hari, maka nanti ayam itu akan seperti lupa dengan rasa stresnya begitu, rekan-rekan ya. Lalu yang kedua, rekan-rekan bisa pertimbangkan berikan air minum berupa obat anti stres itu yang mengandung vitamin C, E, A, dan kalau memang ada yang mengandung selenium, rekan-rekan. Ini sangat-sangat menunjang untuk memulihkan kondisi tubuh si ayam dari stres itu, rekan-rekan ya. Dan tentunya akan mencegah komplikasi penyakit begitu, rekan-rekan. Dan pastikan kondisi kandang itu selalu bersih, rekan-rekan ya. Maksudnya bersih itu ya rekan-rekan lakukan pembersihan setiap 2 atau 3 hari sekali atau seminggu 2 kali. Diberikan juga penyemprotan ya, penyemprotan desinfektan, supaya apa? Supaya kondisi kandang itu benar-benar nyaman bagi si ayam. Jadi pemulihan untuk dari kondisi stres ini akan lebih cepat begitu, rekan-rekan ya. Jadi demikian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Dan jangan lupa untuk selalu like, komentar yang positif, dan subscribe tentunya, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi penting terkait peternakan ayam kampung. Sekian, saya Ari, dan sampai jumpa di video selanjutnya.